Assalamualaikum teman-teman. Mari mengenal Rasul lebih dekat. Muhammad teladanku, masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki buku kedua dari Muhammad teladanku tentang masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan membahas tentang orang-orang Habasyah bertemu kakek dan bunda di bawah asuhan kakek dan meninggalnya orang-orang terkasih. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah terjadi peristiwa pembelahan dada Rasul oleh dua orang yang tidak dikenal, Halimah segera pergi ke Mekah untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepada ibunya. Sesampainya di Mekah, Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarkannya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." Halimah menjawab, "Allah telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena banyak kejadian terjadi kepadanya. Jadi, dia aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." Aminah bertanya, "Mengapa demikian?" Halimah terdiam sejenak lalu bercerita tentang kejadian pembelahan dada Rasulullah. Setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya dan memandang Aminah, tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah demikian tenang. "Apakah engkau takut setanlah yang mengganggunya?" tanya Aminah. Halimah mengangguk. "Itulah sebenarnya yang membuatku khawatir sehingga cepat-cepat mengembalikannya kepadamu." Aminah menarik nafas. "Demi Allah, setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan." Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, "Biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Akhirnya Halimah dan Rasul kembali pulang ke rumah Halimah. Pada suatu hari, ketika Rasul sedang mengembala kambing dengan anak-anak Halimah, datang dua orang Habasyah. Dua orang itu memeriksa Rasulullah. Kedua orang tersebut terkejut karena terdapat tanda yang meramalkan bahwa Rasulullah akan menjadi orang besar di kemudian hari. Kedua orang itu berniat membawa Rasul kepada penguasa mereka. Halimah melihat peristiwa itu. Halimah cepat-cepat mengajak Muhammad pergi. Tetapi orang Habasyah itu mengikuti mereka. Akhirnya Halimah berhasil lolos dari kejaran dua orang Habasyah itu. Tidak berapa lama kemudian, Halimah menyiapkan Muhammad
untuk segera kembali ke Mekah. Rasul sangat sedih harus berpisah. Begitupun Halimah dan keluarganya juga amat sedih harus berpisah dengan Rasulullah. Halimah dan Rasul sampai di Mekah pada malam hari. Pada saat melewati kerumunan, Rasul terpisah dengan Halimah. Halimah kebingungan. Dia khawatir orang-orang Habasyah masih mengikuti mereka. Sambil menangis, Halimah mendatangi Abdul Muthalib dan menceritakan semuanya. Abdul Muthalib segera memerintahkan orang untuk mencari. Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah lalu berdoa agar Nabi Muhammad bisa kembali. Tidak lama kemudian, datanglah seorang bernama Waraqah bin Nawfal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Nabi Muhammad kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat lega dan gembira. Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad bertawaf di Ka'bah. Setelah itu, Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad kepada ibunya. Aminah sangat senang bertemu kembali dengan buah hati yang sangat ia cintai. Abdul Muthalib mengasuh cucunya dengan penuh kasih sayang. Abdul Muthalib sebagai pemimpin Quraisy memiliki tempat duduk khusus di bawah naungan Ka'bah. Anak-anak beliau dan paman-paman beliau tidak ada yang berani duduk di sana. Suatu ketika, Rasul kecil duduk di atas hamparan itu. Sontak, paman-paman beliau langsung mengambil Nabi Muhammad. Namun, Abdul Muthalib yang melihat kejadian tersebut memerintahkan anak-anaknya untuk tidak mengusir Rasul dari tempat itu. Ia membiarkan Rasul duduk di tempat tersebut. Abdul Muthalib berkata, "Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk di tempat itu sambil memangku Rasulullah. Pada suatu hari, Aminah mengajak Rasul untuk pergi ke Yasrib bertemu dengan saudara-saudara ibunya dan berkunjung ke makam Abdullah, ayah dari Rasulullah. Dalam perjalanan itu, Aminah membawa Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yasrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kepada Muhammad diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah saat pertama Muhammad benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi dia mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang sang ayah tercinta yang telah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak ibu. Sudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah. Akan tetapi, di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abwa, Bunda Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat itu. Rasulullah memanggil-manggil ibunya. "Ibu, ibu, ibu." Ibunya sudah terbujur kaku. Begitu teman-teman tersayang, pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah menjadi anak yatim piatu. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman.
Dia pulang sambil menangis dengan hati yang pilu karena kini sebatang kara. Muhammad makin merasa kehilangan. Dia menjalani takdir sebagai seorang anak yatim piatu. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi dan makin sedih. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba yang dalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Muhammad. 2 tahun kemudian, setelah kepergian ibunda tercinta, Abdul Muthalib, kakek yang amat ia cintai, meninggal dunia. Rasul mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil menangis. Teman-teman, di usia Rasul yang masih kecil, beliau sudah kehilangan orang-orang yang sangat beliau cintai, ayah, ibu, dan juga kakeknya. Teman-teman, siapakah yang akan merawat Rasulullah kemudian? Insya Allah akan kita bahas di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.